pembelajaran inquiry learning, di sini kami akan menampilkan proses pembelajaran atau proses mempraktekkan bagaimana pembelajaran inquiry learning itu dijalankan di dalam kelas. Saya sendiri ada Tawardia nih dengan NIM 2211060 dan teman saya Nurul Fahma dengan NIM 2211058. Saya Rabiah Mawardah dengan NIM 2211040. Dan saya Siti Winarsi dengan NIM 2211035. Nah, jangan lupa untuk saksikan terus hingga selesai bagaimana saya dan teman saya mempraktekkan bagaimana proses pembelajaran inquiry learning itu dijalankan. Bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat definisi dari inquiry learning, di mana pengertian dari inquiry itu sendiri. Inquiry ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya penyelidikan, pertanyaan dan juga pemeriksaan. Adapun menurut Piaget mengatakan bahwa metode inquiry adalah metode yang mempersiapkan peserta didik untuk melakukan eksperimen mandiri secara luas agar mengetahui apa yang terjadi. Kemudian peserta didik juga nantinya dapat mengajukan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan yang disodorkan oleh guru. Nah, adapun pengertian dari learning adalah proses melalui pengalaman yang menyebabkan perubahan eksperimen pengetahuan dan juga perilaku. Nah, jadi inquiry learning ini adalah model pembelajaran yang mendorong siswa agar siswa tersebut dapat aktif, kemudian dapat berpikir kritis, kemudian dapat dilakukan juga secara berkelompok atau kooperatif, sehingga siswa-siswa nantinya dapat belajar untuk bekerja sama dan bertukar pendapat atau bertukar pikiran kepada teman-teman yang berdiskusi. Baik, mungkin itu penjelasan singkat dari pengertian inquiry learning. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pengembangan model pembelajaran PAI berbasis inquiry learning. Model pembelajaran ini dapat didefinisikan sebagai kerangka yang konseptual yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar yang efektif. Efektivitas pengembangan model pembelajaran inquiry dapat ditinjau dari aspek proses dan hasil belajar, yaitu yang pertama, keaktifan belajar peserta didik. Dapat kita ketahui bahwa model pembelajaran inquiry dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu aspek pengalaman belajar, yang kedua interaksi peserta didik, yang ketiga aspek komunikasi, yang keempat aspek refleksi. Selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar peserta didik merupakan dampak instruksional, dampak langsung dari model pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran PAI. Menurut Abdul Majid, tujuan utama dari pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir, di mana inquiry ini berorientasi kepada proses dan hasil belajar sehingga akhirnya mampu meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Baik, dalam model pembelajaran inquiry learning terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama itu kelebihan. Pembelajaran inquiry learning menekankan pada strategi pembelajaran melalui pengembangan dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi para peserta didik. Dan kelebihan yang kedua yaitu pembelajaran inquiry ini bisa memberikan kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka masing-masing. Dan kelebihan yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry learning ini memberikan pengembangan belajar modern yang menganggap bahwa belajar adalah
perubahan tingkah laku terkait dengan pengalaman dan dapat diterapkan pada siswa yang memiliki tingkat kemampuannya di atas rata-rata. Tidak hanya kelebihannya saja dalam pembelajaran inquiry learning ini, ada juga kelemahannya. Yang pertama yaitu pembelajaran inquiry ini sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Dan kedua, kelemahannya yaitu sulit merencanakan pembelajaran karena tidak sinkron dengan kebiasaan siswa dalam situasi belajar. Dan yang ketiga, yaitu kelemahan inquiry learning ini dalam penerapannya memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga para guru sulit untuk menentukan berapa lama waktu yang akan digunakan dalam menerapkan model pembelajaran inquiry learning ini. Itu saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran inquiry learning. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran PAI berbasis inquiry learning. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah implementasi pembelajaran PAI berbasis inquiry learning. Nah, yang pertama yaitu merumuskan permasalahan yang memberi stimulus, bacaan, atau mengamati gambar atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran atau tema yang diberikan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengamati atau melakukan observasi dan mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan, menemukan permasalahan yang menanya, kemudian mencari informasi dan merumuskan masalah dan merencanakan prosedur atau langkah-langkah dan pengumpulan analisis data. Selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, bagan, tabel, dan yang lainnya lagi. Lalu mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya tersebut pada teman sekelasnya dan juga guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi pembelajaran PAI berbasis inquiry learning. Saya ucapkan terima kasih. A few moments later. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Maaf ya jika lama menunggu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Ibu, kalau misalkan Ibu bilang bagaimana kabarnya, kalian bilang alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Pakai gerakan ya. Baik anak-anak, kalau misalkan Ibu bilang bagaimana kabarnya, nanti kalian bilang alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ya siap ya. Iya Bu. Kita kalian untuk berdiri semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sekarang kita duduk. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau nanya, pekan kemarin kita kan sudah belajar ya. Nah, siapa yang masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Saya Bu. Ya, saudara kita. Materi kita kemarin belajar mengenai tata cara berwudu. Nah, baik. Sekarang Ibu minta Aleta ya untuk mempraktekkan supaya teman-temannya juga dapat mengingat materi kita minggu kemarin. Ya Bu. Ya. Baik. Yang pertama tata cara melakukan wudu yaitu Bismillah dan membacakan niat. Nah, pertama membasuh kedua tangan, lalu berkumur-kumur sebanyak 3 kali, lalu membasuh hidung sebanyak 3 kali, mencuci muka sebanyak 3 kali, dan kemudian membasuh tangan dari ujung jari hingga ujung siku sebanyak 3 kali. Dari mulai kanan
dari ujung jari hingga ke mata kaki. Nah, terakhir yaitu membacakan doa setelah berwudu. Sudah Bu? Baik, tepuk tangan dulu dong untuk baik, tadi praktek wudu sudah dijelaskan ya pada teman kalian yaitu Andeta. Nah, sekarang udah paham kan bagaimana praktek berwudu? Sudah. Sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran fikih yaitu pada bab sholat. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, di sini ada yang tahu nggak pengertian sholat itu apa? Baik, kepada saudari Nurul, persilakan. Sholat itu merupakan kewajiban umat muslim. Nah, sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, di mana melakukannya secara berurutan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, udah cukup benar. Dan di sini Ibu mau menjelaskan kembali ya, sholat itu secara bahasa berarti doa. Nah, secara istilah, sholat ini ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik, tadi sudah dijelaskan ya pengertian dari sholat. Nah, di sini Ibu akan menampilkan satu video tentang praktek sholat supaya teman-teman juga lebih mudah dalam memahaminya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, sholat ada berapa waktu sih? Baik, kepada saudari Nina ya, sebutkan Min. Baiklah, sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang terakhir isya. Ya, betul. Tahan. Baik, di sini Ibu akan menampilkan satu video ya tentang cara sholat. Kalian maunya sholat apa? Sholat subuh. Oke. Silakan disimak ya. Kalau bisa dicatat ya Bu. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, selesai. Nah, setelah menonton video tadi sholat apa? Sholat subuh. Betul. Nah, sholat subuh ini terdiri berapa rakaat? 2. Ada yang bisa mengulang niat sholat subuh tadi? Baik, Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, benar. Nah, setelah melihat video tadi, berarti sudah ada gambaran ya tentang praktek sholat. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi tentang materi kita, yaitu materi tentang sholat. Di sini ada 3 orang ya. Ibu langsung aja ya, kalian bertiga diskusi dulu tentang sholat tadi. Nanti setelah kalian berdiskusi, salah satu nanti maju ke depan untuk mempraktekkan sholat. Terserah kalian mau sholat apa. Yang penting baca dari niat sampai salam sampai terakhir. Baik, Ibu kasih waktu berapa? Berapa menit kira-kira? 10 menit, Bu. Oke, 10 menit ya untuk kalian berdiskusi.
ya? Sudah. Siapa yang mau maju? Iya, Bu. Baik, Bina silakan maju ke depan ya, praktekkan kepada teman-temannya. Baiklah, langsung saja mempraktekkan sholat subuh. Yang pertama yaitu membacakan niat sholat subuh. Yang doanya niatnya yaitu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah membaca niat yaitu takbiratul ihram, Allahu akbar, dan membacakan doa iftitah yaitu Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Setelah membaca doa kita yaitu membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu membaca surah pendek. Misalnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah membaca surah pendek yaitu ruku atau takbiratul ikram dulu, setelah itu langsung ruku. Yang doa rukunya yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah ruku, setelah ruku yaitu iktidal. Doanya itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah iktidal itu sujud. Doa sujudnya itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Setelah sujud yaitu duduk antara 2 sujud. Yang doanya yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu sujud lagi. Doanya itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu langsung berdiri lagi. Langsung Allahu akbar dan kembali membaca Al-Fatihah lagi. Setelah membaca Al-Fatihah membaca surah pendek lagi. Setelah membaca surah pendek langsung ruku. Setelah ruku membaca doa kunut. Lupa ya? Teman-teman lainnya ada yang hafal nggak ada kunut? Bantu lawannya. Ayo, Saya apa, Bu? Baik. Saya bacanya di sini ya, Bu. Boleh maju ke depan aja. Makasih ya, Lina. Baca langsung ya, Bu. Iya, langsung. Doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzman walait wa la yuzman adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sudah, Bu. Oke, betul. Silakan duduk. Nah, itu tadi habis baca doa kunut sama ya seperti rakaat yang pertama, sambil langsung sujud, kemudian duduk.
Nah, baru terakhirnya salam. Iya, duduk di antara. Baik, sepertinya teman-teman sudah paham dan sudah hafal juga ya doa-doa sholat. Nah, kebetulan teman-teman udah berpartisipasi dan juga aktif dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Nanti pas di pembelajaran akhir Ibu akan memberikan reward atau hadiah. Nah, siapa sih yang mau hadiah? Saya. Ya, semuanya pasti mau ya. Nah, sebelum itu Ibu mau satu orang aja menyimpulkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang sholat, dari pengertian dan juga berapa waktu sholat itu, ada sholat apa aja gitu. Ya, siapa? Siapa ya? Nurul. Ya, pada Nurul. Yuk. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa sholat secara bahasa yaitu berupa doa. Nah, secara istilah, sholat merupakan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat sendiri mempunyai 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat subuh, sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, dan terakhir yaitu sholat isya. Nah, Iya. Formali kamu. Bukan Kak. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya Ibu tadi juga menjelaskan tata cara sholat, di mana terdapat niat, kemudian dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, selanjutnya membaca al-fatihah, kemudian membaca surah-surah pendek, selanjutnya ruku, kemudian i'tidal. Selanjutnya setelah i'tidal yaitu sujud. Setelahnya duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, dan setelah sujud membaca tasyahud awal, dan terakhir yaitu tasyahud akhir. Kemudian setelahnya yaitu membaca salam. Itu saja materi yang saya pahami. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Nurul. Jadi betul ya teman-teman yang sudah disimpulkan oleh Nurul. Benar, Bu. Ya. Nah, kita sekarang sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap teman-teman semua dapat memahami materi kita pada hari ini, karena minggu depan nanti akan Ibu pertanyakan kembali. Nanti tadi materi-materinya udah dicatat kan? Sudah. Nanti kumpul di meja Ibu ya. Nanti Ya. Ibu nilai. Baik. Di sini Ibu akan memberikan hadiah. Siapa yang akan dapat hadiah nih? Saya. Oke, Ibu pikir semuanya tadi udah cukup aktif ya, sudah menjawab pertanyaan dari Ibu dengan jawaban yang baik dan juga benar. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiri semuanya. Apapun hadiahnya. Di sini Nurul, berdiri di sini, dekat. Nah, ya. Ini hadiah untuk Nurul, belajar yang lebih giat lagi ya. Ini untuk Deta, ini untuk Wina. Oke, silakan duduk kembali. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran yang Ibu terapkan tadi kepada kalian, yaitu model pembelajaran inquiry learning, di mana dari tahap awal pertama tadi Ibu meminta kalian untuk menjelaskan kembali materi kita pada pekan kemarin. Kemudian Ibu memberikan materi kepada kalian, kemudian kalian memahami. Terus Ibu juga tadi ada
menampilkan sebuah video tentang sholat. Nah, terus pada tahap terakhir yaitu tadi Saudara Nurul udah menyimpulkan materi kita pada hari ini, dan Ibu juga memberikan hadiah kepada kalian. Nah, jadi teman-teman, ini adalah model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran apa? Inquiry learning. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, karena mungkin waktunya juga sudah cukup, kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selesai sudah hasil mempraktekkan model pembelajaran inquiry learning yang telah kami lakukan tadi. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan teknis, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.